Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas terhadap kata-kata yang dilontarkan kepada orang lain. Kata-kata yang menusuk hati dan perasaan orang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ada kalanya seorang hamba mengeluarkan kalimat yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ia keluarkan kalimat itu, secara langsung ia tidak sadari atau ia tidak perhatikan. Tiba-tiba ia telah terjerumus ke dalam neraka jahanam. Inilah bahaya ketika kita menggunakan lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang kita keluarkan tanpa sengaja, yang begitu saja dilontarkan tanpa pertimbangan, juga dapat mengurangi martabat seseorang, dapat merendahkan harga diri seseorang. Disinilah terjadinya ketidakadilan atau kezaliman. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memperingatkan tentang bahaya lidah ketika ia menyampaikan kepada Muaz. Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan kunci segala amal kebaikan? Tanya Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Lalu Muaz menjawab, mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sambil mengatakan, jagalah ini. Jagalah ini. Maksudnya jaga lidah. Lalu Muaz mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena kata-kata yang kami ucapkan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, semoga engkau selamat wahai Muaz dari kata-kata yang engkau ucapkan. Bukankah manusia terjerumus ke dalam api neraka karena ucapan lidah mereka? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah bahaya kata-kata yang diluncurkan oleh lisan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa bahaya lidah menyebabkan orang masuk neraka? Sehingga Rasulullah sangat memperingatkannya kepada kita. Jemaah sekalian, berdasarkan survei atau penelitian yang dilakukan oleh para ahli, bahwa kehidupan kita ini 70% digunakan untuk berkomunikasi, baik di rumah, di kantor, di masjid, di pasar, di kedai kopi, di mana saja. Lisan sering kita gunakan untuk berkomunikasi. Maka penting bagi kita untuk menjaga lisan kita, sampai-sampai Rasulullah SAW
dalam sebuah hadis membuat standar keimanan seseorang itu dari ucapan yang keluar dari lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah ia senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau kalau enggak bisa liyasmut, hendaklah ia diam. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting juga kita pahami adalah bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita itu pasti dicatat oleh malaikat pengawas yang disebut dengan Raqib dan Atid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqib atid, raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan, ma yalfizu min qaulin, tidak ada suatu perkataan yang diucapkan, illa ladaihi, melainkan ada di dekatnya malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi malaikat pengawas yang selalu hadir menyertai diri kita. Karena itu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan kata-kata atau ucapan yang keluar dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang mengandung keadilan. Ucapan yang keluar dari lisan kita harus kita sesuaikan dengan tempatnya. Ketika menghukum, misalnya Allah menuntun kita, Rasulullah menuntun kita, fahkum bainan nasi bil adli, maksudnya bil haqqi, maka hukumlah di antara manusia itu dengan adil, dengan kebenaran. Begitu pula dalam pembicaraan. Maka dalam pembicaraan kita juga harus mengukur ucapan dan pembicaraan kita, memperhatikan keadilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dalam Al-Qur'an surat ke-6 ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berucap, apabila kalian berbicara, fa'dilu, maka hendaklah ucapan-ucapan itu adil. Walau kana dza qurba, sekalipun pembicaraan itu kalian tujukan kepada karib kerabat kalian. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan keadilan ucapan? Keadilan kata-kata. Menurut ulama, keadilan kata-kata itu adalah jangan hendaknya kata-kata yang kita ucapkan itu sampai menyakiti hati tanpa memperdulikan siapakah orangnya. Meskipun kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang benar dan kata-kata itu nyata, sebagaimana hal ada cacat dan keganjilan pada sesuatu pada orang itu. Inilah
makna kata-kata yang adil. Lawan adil adalah zalim. Kau jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kiranya kata-kata yang saya ucapkan itu memang benar-benar ada pada orang itu? Enggak salah, nyata. Maka Rasulullah menjawab, kalau memang benar ada pada orang itu, berarti kamu mengumpat atau menggibah. Bila tidak ada pada orang itu, berarti yang kamu ucapkan itu adalah dusta. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini yang perlu kita perhatikan ketika berbicara adalah keadilan dalam pembicaraan itu, keadilan kata-kata yang kita ucapkan. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslim. Orang Islam itu adalah muslim lain selamat. Selamat dari apanya? Selamat diantaranya dari kata-kata yang diucapkan oleh lisannya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyakiti orang lain dengan tangan biasanya disebut dengan aniaya. Menyakiti orang lain dengan lidah, ini juga bisa dikategorikan dengan aniaya atau zalim. Dan ini adalah ketidakadilan. Maka apa saja ciri-ciri keadilan dalam kata-kata? Kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang sadid. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh ia mendapatkan keberuntungan yang, kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, lalu apa makna dari qaulan sadida? Salah satu makna yang diberikan oleh ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quranil Azim. Beliau menyebutkan makna dari qaulan sadida itu adalah qaulan mustaqimah, la wijaja fihi wala inhirab, yaitu perkataan yang lurus, tidak berbelit-belit, dan tidak ada padanya inhirab, tidak ada penyimpangan. Tidak ada penyimpangan. Ada 3 standar keadilan, ya, benar keadilan kata-kata. Yang pertama adalah sesuai dengan kriteria kebenaran itu sendiri.
dan mustaqimah, sesuai dengan kriteria kebenaran itu sendiri. Makanya lawan dari kaulan sadida itu adalah qaulaz zur. Dalam ayat lain Allah katakan fajtanibur rijsa minal ausan, maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan az-zur. Maka perkataan az-zur itu adalah perkataan yang tidak adil. Qaulan sadida itu adalah perkataan yang adil. Lalu apa ukurannya perkataan yang adil itu? Sebagaimana disebutkan Imam Ibn Katsir tadi, yang pertama adalah bahwa perkataan itu sesuai dengan kriteria kebenaran itu sendiri. Jadi bagi kita umat Islam, perkataan yang benar itu adalah, perkataan yang adil itu adalah perkataan yang sesuai dengan standar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus memperhatikan cara-cara menyampaikannya. Meskipun yang kita sampaikan itu benar, tetapi kalau cara penyampaiannya juga tidak tepat, maka ini melanggar prinsip-prinsip keadilan di dalam berucap. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu tidak bohong. Jadi yang kedua sesuai dengan kriteria kebenaran itu sendiri, yaitu sesuai Al-Quran dan Sunnah apa yang kita ucapkan. Yang kedua, kata-kata itu tidak mengandung unsur bohong. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa yang disebut bohong itu adalah mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, berita yang tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya. Jadi itu adalah berita bohong. Masyarakat bisa menjadi resah kalau di tengah-tengah masyarakat itu tersebar berita bohong, yang itu biasanya disebut dengan fitnah. Yang disebut dengan fitnah. Maka Rasulullah SAW menuntun kita, wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan menuntun kamu melakukan perbuatan durhaka, fujur, maksiat yang lainnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu akan membimbing, menuntun kamu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahsyatnya bahaya dari ucapan yang diucapkan oleh lisan kita yang tidak adil. Ya, maka ucapan yang adil itu adalah ucapan yang tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Ketika Abu Darda radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu mencuri?" Kata Rasulullah, "Ya, mungkin." Lalu ia bertanya lagi, "Mungkinkah seorang mukmin itu berzina?" "Ya, mungkin saja," kata Rasulullah. Lalu Abu Darda bertanya lagi, "Mungkinkah seorang mukmin itu berdusta?" Ketika itu Nabi Muhammad SAW menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang yang pendusta." Dan yang terakhir, jemaah sekalian,
standar dari keadilan kata-kata itu adalah tidak menyelewengkan kata-kata, wala inhirab, tidak menyelewengkan kata-kata. Menyelewengkan kata-kata dan memberikan makna lain terhadap kata-kata itu yang sebenarnya oleh Ibnu Katsir tadi disebut dengan inhirab, ya, inhirab. Kalau orang kita menyebutnya biasanya plesetan. Plesetan itu ya play dengan setan, ya. Jadi inhirab ini dari kata pleset, ya. Pleset, memeleset artinya tidak mengenai sasaran, tidak mengenai yang dituju. Jadi terkadang ada orang menciptakan istilah-istilah yang diberi makna lain, sehingga terjadi penyalahgunaan kata-kata, ya. Misalnya seperti kata pendekar. Pendekar itu kan pengertiannya orang yang baga, orang yang kuat. Tetapi diplesetkan, digunakan untuk menyebut orang yang badannya pendek dan kekar misalnya. Itu namanya inhirab, ya. Jadi ini kata-kata yang tidak adil, atau tidak ada keadilan dalam ucapan. Apalagi jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi negara kita sekarang menjelang pemilihan kepala daerah. Pertentangan politik sering membuat orang memelesetkan makna kata. Di sini kita harus hati-hati sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Jangan sampai hendaknya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak adil, yang kadang itu bisa terjebak ke dalam ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Karena itu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai seorang muslim harus memperhatikan keadilan dalam kata-kata ini. Apakah kita seorang ustaz, seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang apapun profesi kita, maka kita berkewajiban untuk memperhatikan keadilan, ya, dalam kata-kata yang ditafsirkan tadi oleh Imam Ibnu Katsir. Ia memiliki 3 kriteria. Yang pertama, qaulan mustaqimah, kata-kata yang kita ucapkan itu lurus sesuai dengan kriteria kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak bohong, tidak ada unsur kebohongan. Dan yang ketiga adalah tidak ada penyelewengan atau pelesetan makna dari kata-kata yang kita ucapkan. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terjaga dari ucapan dan kata-kata yang diucapkan. Karena bahaya dari ucapan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah dari awal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup sama-sama dengan membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.